Istana-istana megah menampilkan arsitektur indah yang menjadi harta bersejarah di negara masing-masing. Namun di balik keindahannya tersembunyi sejarah kelam yang tersebar dari mulut ke mulut hingga menjadi legenda di tengah masyarakat. Ada yang menjadi saksi penyiksaan terhadap para tahanan, ada pula yang menjadi lokasi pembunuhan. Namun saat ini selain dikenal sebagai situs bersejarah, istana-istana ini juga tersohor sebagai bangunan paling angker dan berikut istana-istana angker di dunia. Forbidden City atau Kota Terlarang adalah kompleks bangunan bersejarah yang sempat menjadi istana kerajaan dinasti Ming dan Qing. Situs dengan 800 bangunan yang menempati area 72 hektar ini sekarang adalah museum raksasa yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Namun dulunya, Kota Terlarang adalah rumah bagi ribuan orang yang termasuk kerabat kerajaan maupun pekerja istana. Di masa lalu, Kota Terlarang telah menyaksikan hukuman mati para pengkhianat atau mereka yang dianggap melanggar peraturan kaisar. Di sana pun kerap terjadi pembunuhan antara selir atau pejabat yang berusaha saling menjatuhkan. Tak heran jika Kota Terlarang dihantui arwah-arwah penasaran yang meregang nyawa di sana. Sejumlah penjaga mengaku sering melihat hewan berbentuk aneh melintas di tengah malam dan sering juga terdengar suara tangisan di bagian atas istana yang dulunya dihuni para selir. Meskipun disebut sebagai palace atau istana, sebenarnya Mohata Palace adalah villa mewah yang dibangun oleh pengusaha terkemuka pada periode Rajasthan. Letaknya di Karachi, Pakistan. Villa musim panas yang sekarang berfungsi sebagai museum ini juga disebut sebagai salah satu bangunan kuno paling berhantu di Pakistan. Para pemandu museum kabarnya sering menyaksikan fenomena aneh di malam hari seperti benda-benda yang berpindah secara misterius. Mereka juga merasakan kehadiran roh-roh tertentu pada malam hari. Kabarnya, wisatawan dilarang masuk ke lantai paling atas Mohata Palace karena fenomena supernatural ini. Namun para roh-roh ini belum pernah mengakibatkan kejadian yang serius. Grandmaster's Palace merupakan bangunan bersejarah yang sempat menjadi saksi kekuasaan Arab Normandia, Angevines, Aragon, Castilian, dan para kesatria Malta. Bangunan tua nan megah ini menempati pusat kota Valletta dan disebut-sebut sebagai istana terbesar di ibu kota Malta. Grandmaster Palace adalah salah satu bangunan paling berhantu di Malta. Salah satu wisatawan mengaku pernah melihat seekor kucing raksasa melompat dari jendela sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Suasana di sekitar istana pada malam hari juga terasa menyeramkan. Aura misterius Grandmaster Palace semakin terasa dengan koleksi baju zirah dan senjata-senjata kuno yang dipajang di dalam istana. Tempat ini sekarang memiliki nama resmi Palacio de la Escuela de Medicina alias Museum Medis Meksiko. Namun dulunya bangunan megah di Mexico City ini adalah istana yang jadi kantor resmi Inkuisisi Meksiko. Pada masa kolonial sampai Perang Kemerdekaan Meksiko, tempat ini telah menjadi markas Inkuisisi di koloni Spanyol baru. Bangunan ini dibangun pada tahun 1732 hingga 1736 dan sempat pula difungsikan sebagai pengadilan Inkuisisi sampai tahun 1820. Di tempat ini dipajang sejumlah alat peraga dari lilin yang menggambarkan anatomi tubuh manusia, patung-patung manusia dengan tubuh yang digerogoti penyakit, dan jasad janin yang diawetkan dalam larutan. Tentu menimbulkan perasaan ngeri bagi siapa saja yang melihatnya. Begitu juga dengan sejumlah diorama yang menampilkan beberapa metode penyiksaan di masa lalu. Tak heran kalau bekas istana Inkuisisi ini sekarang jadi berhantu. Kabarnya sejumlah fenomena paranormal menghantui lokasi bangunan kuno tersebut. Pemirsa, itulah beberapa istana paling angker di dunia. Pemirsa, dari kejauhan burung ini terlihat seperti burung pendek berwarna gelap polos. Namun, jika diperhatikan dari dekat, mereka sebenarnya memiliki warna yang lumayan mencolok. Namanya Green Heron, yang merupakan jenis burung yang tinggal di benua Amerika. Selain penampilannya yang unik, Green Heron juga memiliki kecerdasan yang tak biasa. Mereka merupakan salah satu dari sedikit burung yang dapat menggunakan alat untuk berburu layaknya manusia. Green Heron merupakan salah satu jenis burung terkecil yang tinggal di benua Amerika.
Panjang tubuhnya hanya sekitar 41 hingga 46 cm. Kakinya juga terbilang pendek dibandingkan burung lainnya. Kendati demikian, burung green heron lumayan mencolok. Punggungnya berwarna hijau dengan tubuh berwarna coklat kemerahan. Puncak kepalanya berwarna gelap dengan bulu-bulu yang bisa diangkat membentuk jambul. Spesies ini berkerabat dekat dengan burung kokoan laut atau striated heron. Green heron memiliki persebaran yang sangat luas di benua Amerika. Mereka tersebar mulai dari Amerika Utara sampai Karibia. Burung jenis ini menyukai tinggal di lahan basah dan terbilang sangat mudah beradaptasi dengan berbagai jenis habitat perairan dangkal. Mereka paling nyaman mencari makan di antara tumbuhan lebat. Dulunya, burung ini banyak diburu untuk diambil dagingnya. Mereka pun kerap mengalami persekusi karena suka mencari makan di tempat pembenihan ikan. Kini, hilangnya habitat mereka menjadi ancaman terbesar bagi green heron. Kekeringan dan pembangunan di lahan basah mengurangi luas habitat alaminya. Sulit untuk tahu seberapa besar dampaknya karena green heron sangat pemalu dan tersebar luas di berbagai wilayah di benua Amerika. Mereka paling sering terlihat saat pagi atau sore hari, bahkan bisa dibilang mereka lebih aktif pada malam hari daripada siang hari. Saat matahari bersinar, burung ini lebih suka bersembunyi di wilayah yang teduh dan terlindungi. Tak hanya pemalu, burung ini juga tidak suka bersosialisasi. Green heron tak begitu toleran dengan jenis burung lain. Mereka jarang terlihat mencari makan bersama-sama dengan sejenisnya. Kendati terlihat seperti memiliki leher yang pendek, green heron memiliki leher panjang seperti burung pada umumnya. Sebenarnya, lehernya itu ditarik rapat-rapat ke badannya, dan kalian bisa melihat seberapa panjang lehernya saat mereka menyambar mangsa dengan paruhnya. Untuk mencari makan, green heron biasanya jongkok di tempat ikan-ikan kecil dan katak biasanya lewat. Mereka duduk diam sampai ada mangsa yang mendekat untuk disambar. Burung ini mengandalkan penglihatan tajam untuk membantu menangkap mangsa. Mereka juga mencari makan sambil berjalan pelan-pelan mengarungi perairan dangkal. Kadang, mereka pun menyelam untuk menangkap mangsa yang tinggal di perairan dalam. Dengan selaput di antara jari kakinya, green heron bisa berenang dengan handal. Green heron merupakan salah satu dari sedikit spesies burung di dunia yang menggunakan alat untuk mencari makan. Mereka memanfaatkan benda-benda seperti kulit roti, serangga, sampai bulu untuk dijadikan umpan. Benda-benda ini dijatuhkan di atas permukaan air untuk menarik perhatian mangsa. Begitu mangsa mendekat, green heron tinggal menangkap dengan paruh panjang yang mirip belati. Tingkat keberhasilannya paling tinggi kalau green heron menggunakan umpan hidup. Mirip seperti gerakan manusia yang sedang memancing. Perilaku berburu dengan menggunakan alat ini menempatkan green heron bersama jenis burung cerdas lainnya seperti burung nuri, gagak, herring Mesir, dan woodpecker finch. Pemirsa, itulah tadi fakta mengenai green heron, burung cerdas yang mampu berburu dengan menggunakan umpan layaknya manusia.